Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita antropologi politik bab 2. Bab 2 ini akan mengupas, mendiskusikan mengenai kerangka studi antropologi politik terdiri atas 3 sub kajian. Yang pertama adalah ruang lingkup antropologi politik, yang kedua adalah perkembangan antropologi politik, yang ketiga adalah paradigma dan pendekatan dalam studi antropologi politik. Kita masuk yang pertama, apa itu antropologi? Saudara pasti sudah pernah menerima materi ini. Saya sekadar mengingatkan saja atas apa yang sudah pernah saudara terima dari para pengajar yang lain. Pada hakikatnya antropologi itu mempelajari paling kurang pemahaman budaya. Ya, budaya dalam pengertian yang luas, bukan budaya yang sering orang mensimplifikasinya menjadi tarian. Hanya sekedar puisi, hanya sekedar ya apa sajalah mengenai ritual budaya. Tetapi budaya itu sebenarnya makna yang lebih luas. Nanti kita akan berdalam di soal itu. Yang berikutnya, antropologi juga mempelajari tentang masyarakat manusia dan kemanusiaannya. Yang ini sebenarnya juga sangat luas. Antropologi juga mempelajari kehidupan lokal, yang kehidupan lokal itu sangat khas. Sesuatu yang unik begitu, yang dilengkapi perbandingan kehidupan masyarakat masa primitif lalu dengan masyarakat modern, antara satu tempat di Afrika dengan di Jepang, dengan di aborigin, dan misalnya di Papua, Dayak, dan seterusnya. Itu juga ruang lingkup dalam kajian antropologi. Antropologi juga merupakan studi, ya tentu saja ilmiah, tentang manusia dan sifat-sifat kemanusiaannya, tentang keragaman fisiknya. Maka ada ilmu antropologi ragawi, antropologi yang mengupas mengenai ragam, misalnya bentuk tengkoraknya, misalnya gigi, rahang, air mukanya, dan seterusnya, keragaman fisik, keragaman ragawi. Yang ahli kita di sini banyak, ya, seperti Pak T. Yaakob itu, dan beberapa ilmuwan atau antropolog kita yang sudah kita kenal. Antropologi juga studi mengenai budaya manusia. Ada tradisi, cara berperilaku, pola-pola perilaku antar, ya, dalam perbandingan satu dengan yang lain, baik kurun generasi maupun kurun tempat, nilai-nilai moral, dan seterusnya. Antropologi bicara soal itu, membahas soal itu. Karena itu antropologi adalah studi ilmiah yang mendiskusikan, sekali lagi, tentang manusia dan sifat-sifat kemanusiaannya, keragamannya, keragaman kultur, keragaman tradisi, bagaimana mereka melakukan, gitu ya, atau memiliki pola-pola perilaku, pola-pola dan atau ajaran nilai, ya, nilai-nilai moral dan seterusnya. Antropologi berada di sana kira-kira. Lalu perlu diperkuat juga pemahaman kita bahwa antropologi juga adalah studi tentang umat manusia, luas sekali. Karena nanti juga saya akan sampaikan mengenai
pembagian ras di dunia ini yang itu sangat kompleks. Perbandingan ras satu dengan ras yang lain, kronologi atau riwayat dari ras yang selalu ada gitu, maupun ras-ras yang menurut para ahli itu ada perbedaan-perbedaan, ada ciri-ciri yang khas di masing-masing ras dan seterusnya. Termasuk misalnya bangsa Arya yang mengklaim dirinya sebagai etnis ya paling superior ya dan seterusnya. Kenapa misalnya kebanyakan orang Eropa memandang bahwa manusia di luar dirinya lebih rendah daripada dirinya, itu kita juga bahas soal itu di antropologi. Umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat mengenai manusia dan dari perilakunya. Jadi berat sekali ini antropologi ini membahas soal-soal begini ya, karena membahas soal-soal yang kadang-kadang tanpa dipikirkan oleh kebanyakan dari kita. Antropologi juga studi untuk memperoleh pengetahuan yang relatif lengkap tentang keanekaragaman manusia itu sendiri. Keragaman manusia kita kaji, kita dedah. Nah, memang senang jika saudara sebagai mahasiswa antropologi mempelajari manusia, mempelajari tentang kita, padahal kita adalah mula dari semua mula dalam cara kita memandang maupun mengelola dunia ini. Bersyukurlah Anda sebagai mahasiswa antropologi karena punya kesempatan yang begitu luas, begitu mendalam untuk mempelajari hal-hal yang kebanyakan orang tidak memikirkannya. Padahal itu adalah menyangkut diri kita. Manusia adalah sentral dunia seluruhnya. Tuhan anugerahkan kepada kita adalah untuk manusia. Begitu ya kira-kira. Perspektif kajian antropologi selalu meletakkan pada dua aspek, pada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif teoritis, disiplin ilmu pengetahuan ya, yang mengkaji tentang keanekaragaman budaya dunia masa kini, ya, perspektif teoritisnya. Perspektif praktisnya, metode dan perspektif teoritis yang memungkinkan ya, praktisi, ya, peneliti, pengkaji, mengeksplorasi, membandingkan, dan memahami berbagai kondisi manusia. Dua perspektif itu tampaknya akan menjadi semacam pedoman kita dalam kita mempelajari, mengangkat berbagai hal dalam lingkup antropologi. Nah, kita masuk ke antropologi politiknya. Ialah studi tentang keragaman manusia dalam kapasitas sebagai makhluk alamiah politik. Ya, poin pentingnya adalah ada antropologi, ya, lalu ada politik. Dikawinkan menjadi antropologi politik. Tidak lain adalah sebagai cara atau metode atau perspektif mengenai pelajaran, pengkajian kapasitas kita sebagai makhluk alamiah politik. Dan juga dalam upaya mengatur hubungan antar diri individu dan dimensi dengan ketertiban, kadang-kadang tertib, kadang-kadang atau orders, kadang-kadang ketidaktertiban, disorders, kadang-kadang kompetisi yang memperebutkan sumber daya politik, kadang-kadang integrasi, menyatu, kadang-kadang disintegrasi, berpisah, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Nah, itu studi-studi antropologi dalam kajian antropologi politik. Studi tentang keanekaragaman fisik, hubungan fisik dan lingkungan, hubungan antar manusia dalam mencapai tujuan bersama dalam lingkup institusi sosial,
bagaimana kekuasaan diatur, pengaturan untuk mencapai tertib sosial tadi itu, dan dimensi-dimensi tingkah laku, moral, aturan, dan sistem politik, serta interaksi-interaksi di dalam kehidupan makhluk manusia di atas landasan budaya yang memijakinya. Antropologi politik berarti luas sekali, seluas nyaris sama dengan kajian antropologi, namun perbedaan antara antropologi dan antropologi politik pada umumnya itu adalah karena kapasitas kita sebagai makhluk manusia yang secara alamiah politiknya, kata Aristoteles sebagai zon politikon. Jadi kalau begitu antropologi politik melulu mempelajari tentang zon politikon dalam kapasitas manusia sebagai makhluk politik, makhluk alamiah politik. Nah, ini kemudian diperkuat, diperinci ke dalam studi-studi yang berkenaan dengan sudah keanekaragaman fisik tadi, hubungan fisik dan lingkungan. Jadi setiap orang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan lingkungannya. Ibnu Khaldun dalam salah satu babnya tentang bukunya, tentang Mukadimah, itu mengatakan bahwa kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh udara lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi alam. Kalau saya sebut kondisi objektif. Kondisi objektif adalah kondisi di mana seseorang perilakunya, cara berpikirnya dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh keadaan-keadaan objektif di dalam lingkungannya, dari lingkungannya. Misalnya, kenapa di Semenanjung Arab dan Timur Tengah pada umumnya kok tidak pernah berhenti adanya perang? Perang hampir berbanding lurus dengan kehidupan dan atau peradaban manusia di atas tanah di Semenanjung Timur Tengah. Sampai sekarang pun kan tidak pernah berhenti. Padahal cukup banyak alasan orang di Timur Tengah untuk bersatu. Agamanya sama, paling tidak 90% lebih populasinya pemeluk Islam misalnya. Tetapi kok perang terus? Bahkan perangnya itu antar sekte-sekte di dalam keagamaan. Padahal bahasanya juga sama. Memiliki cukup alasan yang sebenarnya menyatukan dari sisi historis, dari sisi teokrasi, dari sisi apapun lah yang bisa Anda sebut. Tapi kok dari sana tidak pernah sepi antar golongan, antar sekte, antar hal-hal lain. Satu tesisnya adalah karena kata Khaldun ya, karena memang kondisi sana panas, cuaca panas membuat kira-kira dalam bahasa saya adalah membuat suhu pendek. Maka itulah kenapa Nabi mungkin alasannya diturunkan di sana karena memang demikianlah. Tentu kalau bicara kodrat dan iradat Tuhan, kenapa kemudian agama-agama besar, agama-agama samawi lah di sana, tentu kita tidak diskusi di soal itu, tetapi bahwa lingkungan memang memengaruhi terhadap watak manusia. Alamnya keras, bebatuan-bebatuan cadas begitu. Coba di sewaktu-waktu kalau Anda pernah naik haji atau umroh, naiklah ke Gunung Uhud, naiklah ke Gua Hira, Bukit Jabal Rahmah,
Saya pernah melakukannya, memang keras sekali, panas sekali. Jadi artinya disitulah lingkungan mempengaruhi. Mungkin begitu ya. Tapi tesis dari Ibnu Khaldun saya membenarkannya karena memang punya relevansi dan terkonfirmasi. Nyatanya perang juga tidak pernah sepi dari Timur Tengah. Kenapa alam juga mempengaruhi dalam kasus lain? Ya. Kawasan yang bermusim lebih dari 2 musim sebagaimana Eropa punya, itu jelas membuat manusia terlatih untuk survive. 4 musim berganti-ganti dalam kurun-kurun maupun bulan-bulan tertentu, itu bisa dipastikan kepergian dan kedatangannya membuat manusia terlatih tidak saja secara physically, tetapi juga secara wataknya, mentalnya. Mereka terdidik oleh alam, oleh bagaimana cara beradaptasi terhadap kondisi alam. Alamnya tidak bersahabat, misalnya di musim dingin, kadang-kadang minus hingga sangat ekstrim, sampai 50 derajat Celcius. Bagi masyarakat Eskimo di Kutub Utara, jelas membuat dirinya harus berpikir supaya dia tidak mati kedinginan, karena darah bisa membeku. Apa yang kemudian dilakukan? Maka kemudian dia membuat baju setebal mungkin, yang itu tidak mungkin diperoleh dari katun kainnya itu, tetapi harus dari bulu domba misalnya, karena bintik-bintik bulu-bulu itu mampu menghangatkan. Kenapa masyarakat Eropa dalam film-film yang bernuansa feodalisme, orang kaya Eropa, ya begitu menjelang malam dia bercengkerama dengan keluarganya di ruang tengah, yang ruang tengahnya ada tunggunya. Nah, tunggu itu kemudian ada, ya jelas ada api yang hangat dan dihangatkan, lalu dengan itu dia bisa enak, nyaman. Kalau di Indonesia, orang sudah musim cuma 2, panas dan hujan, kemarau dan hujan, ya enggak perlu adanya tunggu di ruang tengahnya dia. Saya di suatu waktu datang ke rumah seorang sahabat yang orang tuanya memang orang kaya, agak-agak Indo gitu ya, keturunan Indo. Lalu di ruang tengahnya ada tunggu sebagaimana rumah-rumah model Eropa. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang bahwa mbah-mbahnya dulu juga tidak tahan dengan udara di Jawa ini pada masa penjajahan dulu. Kenapa juga dalam kaitan hubungan antara fisik dan lingkungan, ya, Indonesia masyarakatnya sangat termanja oleh alam. Cuma ada 2 musim, udara juga sangat enak, panas berganti dengan hujan dalam bulan-bulan tertentu, lalu gunung berapi itu bisa menyemburkan materi-materi yang di satu sisi kadang-kadang memberi susah, tetapi jangan lupa itu adalah menyebarkan zat hara yang cukup penting untuk pertumbuhan tanah, dan di atas tanah itu ditanami semua jenis jenis tanaman apapun, dan tidak ada yang tidak subur di bumi Jawa dan Indonesia pada umumnya. Tuhan memang adil, Dia ciptakan gunung berapi sebagai tantangan manusia, tetapi subur tanahnya. Luar biasa. Dalam lirik lagu Kus Plus, kelompok musik yang sangat legendaris, terutama di era-era 1 atau 2 dekade sebelum sekarang, ya,
negeri kita ini Nusantara, negeri kolam susu, tanah, batu bisa jadi tanaman. Luar biasa. Dan hutan hujan tropisnya menjadi paru-paru dunia. Ini luar biasa. Lalu akhirnya kita disediakan oleh alam begitu mudah. Sumber makanan pada masa lalu bisa kita peroleh dengan gampang, tetapi akhirnya kita tidak perlu mikir terlalu ngejelimet untuk memperoleh makanan. Tidak seperti sebagaimana masyarakat Eropa yang sudahlah sumber daya alamnya minim, saat bersamaan juga kondisi alamnya tidak mampu secara langsung menyediakan makanannya kepada para penghuni di atas tanah-tanah dingin, tanah-tanah tandus. Tentu sebagian di antaranya juga tidak seperti itu. Tetapi pada umumnya, jika dibandingkan semua orang, jika membandingkan apakah tanah Indonesia lebih suburkah atau lebih tanduskah dengan tanah-tanah di Eropa? Saya yakin, sama seperti Anda juga yakin bahwa Indonesia jauh lebih subur. Apa yang kemudian terjadi? Kita terlena oleh alam. Karena alam serba gampang menyediakan semua hal yang diperlukan oleh penghuni Nusantara. Terlenanya adalah manja. Maka kita akhirnya dijajah. Sudah begitu, masa penjajahan terlalu lama. Sebagian ahli mengatakan kurang dari 3,5 abad. Sebagian yang lain, dan ini lebih banyak diyakini, bahwa kita pernah dijajah selama 3,5 tahun. 3,5 abad. Sesuatu yang terlalu lama. Poin pentingnya adalah bahwa saya ingin mengatakan bahwa sama seperti tesis dari Ibnu Khaldun tadi, bahwa fisik dan lingkungan watak manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Alam mendidik manusia, karena itulah alam mengajarkan bagaimana kita harus beradaptasi sebagaimana masyarakat Eropa yang mengenal 4 musim, mereka mencari daerah jajahan-jajahan di kawasan Asia, kawasan Afrika, dan Amerika Latin. Karena dengan kemampuan mereka yang terbiasa untuk berpikir, banyak menemukan temuan-temuan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan akhirnya adalah mereka bisa atau mereka mampu menjadi negara maju, walaupun kemajuan mereka melalui cara-cara mengeksploitasi baik kekayaan alam masyarakat di Asia, di Afrika, maupun di Amerika Latin. Ya, itu soal berikutnya yang perlu suatu waktu kita bahas. Tetapi kreativitas mereka terbentuk atau dididik oleh alam. Nah, berikutnya, studi antropologi juga membahas mengenai hubungan antar manusia dalam mencapai tujuan-tujuan bersama dalam lingkup institusi sosial. Saudara jangan silap bahwa yang namanya institusi sosial itu selalu dalam bentuk organisasi. Institusi sosial itu luas. Ada sewaktu-waktu bicara masalah struktur, pengaturan struktur, sewaktu-waktu menyangkut regulasi itu sendiri misalnya. Institusi juga bisa organisasi. Jadi persoalan-persoalan institusi lingkupnya lebih luas, termasuk institusi dalam bentuk norma sosial. Lalu berikutnya bagaimana kekuasaan itu diatur. Manusia punya kemampuan berlebih ya, sesuai dengan akali manusia, kapasitas akali manusia.
mampu mengatur dalam hubungan antar manusia, mereka kemudian mampu juga dalam dimensi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, dan bagaimana cara mengatur antara relasi antara penguasa dengan yang dikuasai. Itu juga kita bahas dalam antropologi politik ini, dalam kajian antropologi ini. Juga pengaturan untuk mencapai tertib sosial. Ya, dalam rangka institusi tadi, tertib sosial juga ditekankan. Bagaimana pola-pola tingkah laku, dimensi-dimensi tingkah laku, moralitas, moral, aturan, sistem politik, karena mengandung institusi-institusi tadi itu, maupun interaksi-interaksi di dalam kehidupan manusia. Di atas, ini dia yang penting, sekali lagi ini yang penting, di atas landasan budaya yang memijakinya. Ini adalah antropologi politik dalam pengertian yang akan kita bahas dalam posisi manusia, makhluk alamiah manusia, zon politikon. Kita lanjut. Nah, ilmu, ya, dimensi-dimensi antropologi politik, ilmu yang berupaya untuk mentransendensi pengalaman dan doktrin politik tertentu dan mengarah pada kecenderungan pengetahuan ilmiah politik. Itu adalah dimensi antropologi politik. Basis kajian makhluk manusia sebagai homo politicus dan mencari perlengkapan umum dari semua organisasi politik dalam berbagai ragam budaya, geografis, sejarah. Kata Balendiers. Antropologi politik juga mengkaji mengenai kedudukan manusia sebagai zon politikon. Dan juga mempelajari kondisi alamiah manusia sebagai, ini dia yang penting, political animals. Sebagaimana pemikiran Aristoteles yang nanti akan juga saya hantarkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ini kata kuncinya adalah homo politicus. Jangan sepotong ya untuk menyebut poli lalu tikus saja. Ya kan? Lalu zon politikon. Lalu ini dia political animal. Ya, ini adalah poin-poin atau kata kunci untuk kita memahami mengenai antropologi politik, kajian antropologi politik. Baik, antropologi politik itu merupakan subdeviasi dari antropologi sosial atau etnologi yang khusus meletakkan kajiannya terhadap deskripsi dan analisis sistem politik. Sistem itu selalu ada struktur, ada proses, ada perwakilan masyarakat primitif, arkaik. Antropologi politik juga mempelajari tentang keberadaan alamiah manusia sebagai disiplin ilmu yang mandiri, walaupun tentu tidak bisa dilepaskan dari studi mayornya, ialah antropologi sosial. Antropologi adalah ilmu untuk memahami bentuk-bentuk politik lain yang digambarkan eksotis, berbagai peranata dan praktek yang membentuk pemerintahan manusia, sistem pemikiran, tingkah laku moral makhluk manusia, dan hubungan-hubungan kekuasaan antar manusia. Begitu. Ruang lingkup kajian antropologi politik berada pada seputaran isu-isu pokok. Satu, antropologi politik memunculkan pertanyaan yang mendasar mengenai otoritas,
paksaan, persuasi, komunikasi dalam skala kecil dan modern, masyarakat kompleks, yang sangat kompleks, baik lingkungan di barat maupun di luar barat. Antropologi juga ruang lingkupnya dalam beberapa pendekatan masalah politik klasik, kebebasan dan ketertiban, masyarakat sipil dan fanatisme, maupun intensifikasi konflik etnis dan sektarian. Lalu ideologi dan bahasa dominasi politik, politik gender, revolusi, resistensi, rejeksi sosial, negara, budaya politik, identitas, agama yang berkenaan dengan politik, dan materi dari beberapa disiplin ilmu yang sesuai dengan pendekatan antropologi. Nah, saudara-saudara, ini adalah taksonomi ilmu sosial untuk menunjukkan di mana letak antropologi. Antropologi. Kita lihat ada ilmu humaniora. Di situ ada antropologi budaya. Dari sisi antropologi budaya. Jelas kalau eksakta tidak ada, ya. Kalau ilmu sosial ini dia antropologi budaya masuk humaniora. Tapi antropologi sosial ya itu masuk ilmu sosial. Ini jangan dikaitkan dengan soal fakultas ya. Soal prodi fakultas itu soal manajemen. Soal manajemen birokrasi keilmuan lah. Ya, karena dalam faktanya juga ada beberapa universitas besar di Indonesia itu antropologi ada yang masuk ke ilmu budaya, ada yang masuk ke ilmu sosial, atau lebih tepatnya ada yang masuk fakultas ilmu budaya sebagian, dan sebagian yang lain masuk dalam FISIP atau FISIPOL. Kita lihat UGM, silakan dibandingkan UI, UNPAD, ilmu antropologi berada di mana. Nah, tapi sejarah di kita di Undip agak beda. Bagi saya itu tidak penting. Ya. Yang penting adalah bagaimana saudara bisa memperoleh kerangka studinya. Ini dia. Kalau dari sini antropologi sosial masuk rumpun sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Lalu di sini ada juga antropologi budaya. Ya, ini masuk dalam antropologi budaya, masuk humaniora. Ini pohon humaniora. Tapi begitu antropologi dimasuk ilmu sosial. Ya, masuk ilmu sosial. Baik. Oh iya, di situ ada ilmu sosial. Oke, baik. Nah, kita lari ke ilmu politiknya. Setelah antropologi berada di mana, lalu antropologi politik. Nah, kalau dalam ilmu taksonomi ilmu politik, ya antropologi ini masuk. Ini soal budaya ini dalam ilmu politik. Dalam ilmu politik budaya masuk, budaya politik, ya, dan seterusnya ini masuk ke sini. Ini hampir seluruhnya kita pelajari juga dalam perspektif antropologi. Nah, sedangkan antropologi di sini ada budaya, elemen budaya, kompleks budaya, enkulturasi, daerah budaya, divisi, akulturasi, etnosentrisme, tradisi, revitalisme budaya, universalitas budaya. Ya, ini yang dipelajari di dalam antropologi. Nah, di dalam antropologi di sini bersesuaian dengan kondisi kita juga. Sekali lagi tidak penting di mana tempat wadah itu, yang penting adalah bagaimana
saudara menikmati terhadap studi-studi antropologi ini. Kita lihat ilmu politik, ada filsafat politik, ini panjang kalau diceritakan, kelembagaan, perilaku, tindakan, kemajemukan, pluralisme, strukturalisme, dan pembangunanisme atau developmentalisme. Nah, di mana antropologi dalam kajian ilmu politik? Letaknya adalah pada kajian-kajian budaya. Nah, ini memperkuat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini bisa kita lihat di mana antropologi berada pada ini dia. Termasuk dianggap oleh Penetil ini social science klasik, ya. Ilmu sosial klasik, ya. Antropologi setara dengan political science, ilmu politik, gitu ya. Lalu ini kita lihat, ya, di mana antropologi kalau ini politik. Lalu kita lihat, ya, ada social fenomena, ada social proses, ada atribut individu, mana ini berada di sini. Ya, proses-proses kalau ini berbeda, ini ilmu terapan. Kalau ini adalah ada pada bagian ini, ya. Kalau norma dan segala macam ini soal ini lebih dekat ke di sini. Lalu kita lihat ini antropologi udah malah lebih jauh. Ya, ada antropologi lingkungan. Oke. Ini juga masuk. Ya, ini sudah jauh, ya. Baik. Nah, ini dia posisi kajian antropologi. Antropologi jelas dia ada di situ. Ya, lalu ini masuk ke sini, antropologi. Ya, lalu dia masuk ke sini. Lalu ini dia masuk ke sini. Ini antropologi. Ada antropologi biologi, ada antropologi budaya, masuk ke antropologi spesialisasi, lalu antropologi politik, gitu ya. Jadi Anda jelas mahasiswa mana? Mahasiswa antropologi. Antropologi apa? Antropologi budaya. Dalam kaitan dengan pengembangannya, ekstensinya antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi apa? Dalam hal ini Anda sedang mengupas bersama saya, mendiskusikan nanti bersama saya tentang antropologi politik, gitu ya. Nah, itulah posisi kita, posisi yang sangat menantang dalam studi-studi antropologi. Mudah-mudahan saya juga akan menjadi kawan Anda yang baik dalam banyak hal untuk mendiskusikan banyak hal juga mengenai antropologi yang sangat menarik ini. Nah, ini secara taksonomi ilmu antropologi merupakan penderivasian dalam ilmu sosial dengan akar antropologi budaya. Antropologi budaya menderivasikan ke dalam antropologi spesialisasi, yang satu diantaranya menempatkan antropologi politik, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, perkembangan antropologi politik itu digambarkan sebagaimana di layar monitor. Perkembangan kajian antropologi politik terus berlangsung hingga dewasa ini dan ditempatkan sebagai spesialisasi mutakhir riset antropologis. Aspek yang diangkat, ya, 1 dan 2, asumsi yang dibangun bahwa antropologi politik merupakan upaya untuk mentransendensi pengalaman dan doktrin politik tertentu, ya. Fokusnya adalah pada pembentukan sebuah
pengetahuan ilmiah tentang politik. Karya yang paling kelihatan adalah Politics dari Aristoteles, makhluk manusia sebagai makhluk politik yang alamiah dan upayanya untuk membeberkan hukum-hukum lebih dari sekadar meletakkan konstitusi-konstitusi yang terbagi bagi setiap bentuk negara yang ditemuinya, kata Balandiers. Aspek kedua, asumsinya adalah bahwa antropologi politik adalah subdeviasi dari antropologi sosial atau etnologi. Fokusnya deskripsi dan analisis sistem politik. Ada struktur, ada proses, ada perwakilan, masyarakat primitif, keberadaannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Faktanya adalah karya dari Lowy menunjukkan tidak sebadannya karya antropologis dalam lapangan politik, jadi luas. Nah, fase-fase perkembangan antropologi politik. Ada beberapa fase yang jika dirangkum ke dalam beberapa tonggak sebagai berikut. Pertama, fase perintis. Fase perintis. Seperti karya Clarkman dalam Order and Rebellion in Tribal Africa, juga karyanya tentang Politics, Law, and Ritual in Tribal Society, mengupas karya besar Aristoteles. Ya, jadi kedua ilmuwan ini merintis studi tentang sebab musabab terbentuk dan merosotnya sebuah pemerintahan dan upayanya untuk menentukan rute perubahan politik dari sebab jatuh dan bangunnya sebuah kekuasaan. Ini semua dilandaskan pada karya Aristoteles, ya, mengenai, ya, ini dia Aristoteles yang dicobakan kembali dalam masyarakat. Jadi semacam penerapan teori dari Aristoteles lalu dibuktikan oleh Clarkman, ya, melalui dua karya yang dia punya ini. Itu dikonstelasikan ke dalam para perintis. Yang berikutnya, ini melanjutkan dari yang tadi itu, Pocock, ya, karya sosial antropologi menaruh perhatian terhadap karya Bacon, ya. Ini abad-abad awal, ya, di Eropa. The Doctrine of the Idols, ya, terdiri atas The Idols of Tribe, The Idols of the Cave, and The Idols of the Marketplace, The Idols of the Teacher. Ya. Ini adalah karya yang dikaji oleh Pocock, ya, dalam sejumlah karyanya ini. Ini orangnya, ini ilmuwan, ya, filosof, ya, Eropa. Pocock ini mengeksperimen karya Bacon, ya, di atas, ya, ke dalam kajian dengan studi kasus praktek masyarakat barbar di Afrika yang digambarkan memiliki perilaku yang mengidolakan terhadap tipe pertama. Tipe pertama yang dimaksud adalah, ya, tipe pertama tadi adalah ini, ya, the idol of the tribe, ya, berbasis pada kesukuan, pada etnisitas. Itu karya dia, karya para perintis. Ini orangnya dalam bentuk animasi. Lalu masih ada lanjutannya lagi, para perintis ini karya apa ya bacanya ini, ya, Althusser's, ya. Nah, ini kemudian berangkat dari karya Montesquieu, konsep antropologi. Montesquieu membawa sebuah revolusi dalam metode ilmiah
dan itu besar artinya bagi pengembangan kajian antropologi, ya, dengan fakta, ya, fakta, hukum, kebiasaan, law, customs, ya, berbagai praktek penduduk pribumi, indigenous peoples, lalu mengembangkan juga tipe dan budaya, memajukan klasifikasi morfologis dan historis, gitu, masyarakat politik. Nah, karya Sang Kambriun, Balandiers, mengupas dua karya Rousseau, Jean Rousseau, ya, seorang filosof abad pencerahan di Eropa dari Prancis. Ini dia. Ini dalam kajian-kajian ilmu politik juga sangat populer. Ya, kalau Montesquieu jelas populer, Trias Politica termasuk koleganya John Locke, ya, juga mengupas masalah-masalah yang di dalam antropologi juga populer, dan di dalam kajian ilmu politik yang saya tahu juga tidak kalah jadikan rujukannya dan seterusnya. Artinya perkawinan antara antropologi dan politik menemukan dan sudah dirintis sebagai kajian antropologi politik oleh generasi pertama, generasi para perintis dalam kajian antropologi politik. Bahkan menurut saya sudah sedemikian jauh gitu ya, walaupun itu masih dianggap sebagai bagian dari fase perintis dalam kajian antropologi politik. Nah, yang kedua, antropolog pertama, generasi antropolog pertama. Ini tadi kalau yang perintis itu menyediakan atau merintis terhadap seluruh hal yang diperlukan dalam kajian antropologi, lalu punya dimensi antropologi politik, maka fase kedua yang telah dirintis para antropolog pertama itu meletakkan dasar-dasar yang cukup penting, yang itu besar artinya bagi penyusunan taksonomi berikutnya. Ya, ini ada karya dari Maine tentang ancient law itu ya, hukum kuno, Indo-European gitu, revolusi masyarakat dari status tradisional, ya, berkembang dengan cepat oleh akibat perubahan-perubahan peranata hukum. Yang kedua dari Morgan mengenai pembedaan fundamental pemerintahan masyarakat kuno, ya, tentang pengaturan waktu yang semula bersifat personal ke bentuk masyarakat dan munculnya teritorialitas atau konsep teritorialitas dalam sejumlah masyarakat primitif pada waktu itu yang digambarkan dalam karya ini. Mengenalkan keragaman pengetahuan antropologi sosial dan budaya, ini adalah poin atau kontribusi dari antropolog generasi pertama. Ya. Ini yang penting. Mengenalkan keragaman antropologi dan budaya, kemudian melakukan sistematisasi topik-topik yang kelak jadi bahan kajian dalam pengembangan kajian antropologi. Itu kontribusi dari generasi pertama ini, generasi antropolog pertama. Itu adalah juga pengembangan dari generasi pertama para perintis. Yang ketiga adalah antropologi politik. Ini sudah terminologinya sudah menggunakan antropologi politik. Karya monumental MacLeod tentang faktor-faktor internal atas terjadinya diferensiasi sosial dan eksternal mengenai penjelajahan Eropa. Masyarakat Eropa, seperti kita tahu, pernah melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu yang kemudian menjadi cikal bakal dari imperialisme atau kolonialisme kepada masyarakat di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berakhir pada musim-musim Perang Dunia, pasca Perang Dunia Kedua, sehingga negara-negara di tiga kawasan itu kemudian
merdeka atau diberi hadiah kemerdekaan oleh para penjajah. Merdeka seperti Indonesia atau diberi hadiah kemerdekaan seperti beberapa negara persemakmuran. James Fraser mengkaji hubungan antara magi, religi, dan kekerabatan dalam kekuasaan yang dianggap sebagai yang suci. Munculnya kajian pemerintahan eksotik dari Prasad, ya, itu adalah termasuk yang sudah menyebut tentang ini. Nah, sosok yang paling penting Lowy, ya, itu tokoh sentral dalam dalam generasi antropolog pertama. Memang ada McLeod, ada Fraser, ada Prasad, ya, tapi Lowy disebut-sebut sebagai orang yang paling lebih jelas karena sudah merupakan generasi antropolog politik yang cukup penting. Munculnya ini sudah muncul kontribusinya konsep-konsep negara, peran atas sosial politik, sistem pemerintahan, kekuasaan, dan hal-hal sekitarnya dari beragam budaya dan etnik di belahan dunia non-Eropa. Ini perkembangan ini, fase ketiga ini yang dirintis para antropolog budaya, antropologi politik, itu sudah menyebut tentang antropologi politik. Di puncaknya adalah tahun 30, meningkatnya berbagai kerja lapangan, perkembangan teoritis dan metodologis dalam bidang antropologi. Sumbangan perintis kajian antropologi saya terjemahkan, gitu ya. Kontribusinya, ya, generasi perintis, generasi pertama antropologi, lalu sudah antropologi. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, merintis jalan kajian. Kalau ini dasar-dasar pengetahuan, ini sudah dasar-dasar filosofis antropologi politik. Sekaligus, ini dia yang penting, penyusunan metode dan pendekatan dan dalam riset-riset yang lebih konkret mengenai antropologi politik. Saudara-saudara, di bagian 4, paradigma pendekatan. Metode, paradigma pendekatan. Paradigma yang dibangun dalam kajian antropologi adalah paradigma struktural fungsional, kemudian paradigma prosesual, paradigma ekonomi politik, paradigma evolusi, neoevolusi maupun organisasi politik, paradigma evolusi politik dalam pengertian evolusi politik, lalu paradigma posmo dalam antropologi politik, dan genre tentang antropologi etnografi politik eksperimen. Nah, pendekatan genetik, pendekatan fungsional, pendekatan tipologis, pendekatan terminologis, pendekatan strukturalis, pendekatan dinamis. Ini diperlukan dalam kajian-kajian antropologi politik yang akan kita lihat dalam bagian-bagian selanjutnya dari yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kuliah kita kali ini. Insya Allah kita jumpa ke depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.